Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Bagaimana kabarnya? Baik-baik saja kan? Kaifa halukum? Alhamdulillah ana bi khairin wal afiyah. Apa pelajaran kita hari ini? Mad darsul an atau madza darsunal yaum? Apa pelajaran kita hari ini? Pelajaran kita hari ini adalah pelajaran Al-Qur'an hadis ya. Pelajaran Al-Qur'an hadis. Kemarin Pak Zadi sudah meminta kalian untuk menulis surat Al-Alaq beserta artinya dan juga menghafalkan surat Al-Alaq beserta artinya. Kalau menghafal, kalian sudah hafal kan Al-Alaqnya kan tentu kalian sudah hafal sebelum-sebelumnya. Karena kita kan di Min 2 Jepara nanti kelas 6. Lulus kelas 6 itu harus hafal juz amma, iya kan? Jadi tentunya Al-Alaq sudah hafal kan. Jadi mudah ketika Pak Zadi suruh hafal Al-Alaq beserta artinya, tinggal kalian menghafalkan artinya. Karena dengan kalian menghafalkan artinya, tahu tentang artinya, kalian bisa memahami surat Al-Alaq. Oke, kalian bisa buka buku ini yang sudah Pak Zadi kirimkan filenya. Pak Zadi ini mengcopy sendiri ya, dikopi sendiri karena buku ini baru dikeluarkan tahun 2019, baru kemarin. baru kemarin. Jadi dan ini masih draft, artinya apa? Masih uji publik, masih diujikan. Bisa ada kalau kalian Pak ini ada yang salah, nanti diusulkan, salah dibenarkan ya. Kita sambil belajar. Al-Alaq itu ada di mulai pelajaran Al-Alaq itu halaman berapa ini, halamannya hilang. Halaman 1 ya. Ini juga ada indikator pencapaian kompetensi. Kita langsung masuk kepada pemahamannya ya. Pemahamannya ada di halaman 13. Dibuka halaman 13 ya. Halaman 13. Memahami isi kandungan surat Al-Alaq. Jadi surat Al-Alaq itu awalannya apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, itu awal dari surat Al-Alaq. Itu adalah pertama kali Al-Qur'an diturunkan ya. Pertama kali Al-Qur'an diturunkan. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW itu menyepi di Gua Hira, Nabi Muhammad menyepi di situ. Nabi Muhammad mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Malaikat Jibril itu kan nyuruh, bacalah, Iqra. Nabi Muhammad menjawab apa? Ma'ana biqari, saya tidak bisa membaca. Malaikat Jibril mengatakan lagi, Iqra ma'ana biqari, saya tidak bisa membaca. Iqra, bacalah. Ma'ana biqari, saya tidak bisa membaca. Lantas akhirnya turunlah ayat itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah ya. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan ya. Jadi Allah lah yang menciptakan kita. Itu terjadi pada 17 Ramadan. Di sini dikatakan tanggal 17 Ramadan tahun ke-40 Miladiyah. Tahun ke-40 Miladiyah atau Masehi. Jadi ketika Nabi Muhammad berada di Gua Hira. Ketika Nabi Muhammad berada di Gua Hira itu, Nabi Muhammad mendapatkan wahyu surat Al-Alaq mulai dari ayat 1 sampai ayat 5 ya. Ayat 1 sampai ayat 5 inilah awal pertama kali ayat Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian surat Al-Alaq ini kalau letak di Al-Qur'annya itu ada sebelum surat Al-Alaq, surat Al-Alaq. Ini sebelum At-Tin dan sesudahnya Al-Alaq ini, maksudnya sesudahnya Al-Alaq adalah surat
Al-Qadr. At-tin apa? Wat-tini waz-zaitun. Al-Qadar inna anzalnahu fi lailatul qadr, ya. Itu ayat sebelumnya Al-Alaq adalah At-tin, sesudahnya Al-Alaq adalah Al-Qadr. Nah, ayat Al-Alaq ini yang 1 sampai 5 itu turun pada 17 Ramadan, ya. Atau biasa kita sebut ini sebagai nuzulul Quran. Ini dinamakan sebagai nuzulul Quran, turunnya Al-Quran, sehingga kita sering memperingati nuzulul Quran. Lah, Al-Alaq ini kesemuanya Al-Alaq ini adalah dinamakan dengan surat Makkiyah, ya. Surat apa? Makkiyah. Al-Alaq itu dinamakan dengan surat Makkiyah. Artinya apa? Surat ini turunnya di Makkah. Surat ini turunnya di Makkah. Makkiyah artinya adalah surat yang diturunkan di Makkah. Ada lagi yang mengatakan Makkiyah itu adalah surat yang turun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, namanya surat Makkiyah. Setelahnya namanya surat Madaniyah. Tapi itu nanti. Yang penting adalah surat Makkiyah apa? Surat yang diturunkan di Mekah. Madaniyah kebalikannya, ya. Kebalikan Makkiyah apa? Madaniyah. Artinya Madaniyah surat yang diturunkan di kota Madinah, ya. Al-Alaq kita kembali. Al-Alaq ini surat Al-Alaq itu terambil dari ayat yang kedua. Ayat yang kedua, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Itu diambil dari ayat yang kedua, seperti Al-Humazah itu diambil dari ayat pertama. Jadi biasanya nama-nama surat itu diambil dari ayatnya, ya. Al-Asr itu dari ayat yang pertama, Al-Alaq dari ayat yang kedua, Al-Humazah dari ayat yang pertama, Wailul likulli humazatil lumazah. Terus Al-Qadr dari ayat yang pertama, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. At-tin dari ayat yang pertama, Wat-tin. Maka biasanya ada semua, kecuali satu itu ayat Al-Ikhlas, ya. Al-Ikhlas enggak ada. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Enggak ada kata-kata Al-Ikhlas. Kenapa? Itu pelajaran kelas 3 loh. Karena ayat itu adalah menunjukkan, memahamkan kepada kita tentang arti sebuah keikhlasan. Ikhlas dalam bertauhid. Maka orang yang membaca itu harus ikhlas dan akan menimbulkan rasa ikhlas, rasa kemurnian, ya. Ikhlas itu artinya murni. Maka disitulah diambilnya. Bukan surat Kulhu, tapi surat Al-Ikhlas. Oke. Dalam ayat 1 sampai ayat ke-5 di dalam surat Al-Alaq, ya, dalam surat ayat 1 sampai ke-5 kita diperintahkan untuk membaca Iqra. Maka paling penting kalau kalian mau sukses, banyak-banyak membaca, ya. Banyak membaca. Kadang orang yang terjerat sebuah kesalahan, dia melakukan sebuah kesalahan itu karena dia kurang banyak membaca. Biasanya orang yang kurang membaca itu dia akhirnya menjadi sok tahu. Baca apa saja, kalian baca, banyak-banyak membaca. Jangan merasa puas kita sudah kali membaca bahkan, ya, kalaupun kita sudah selesai, semisal pelajaran ini Al-Alaq sudah selesai, aku udah pernah, jangan. Maka kenapa Al-Quran itu kita harus sering-sering membacanya? Padahal Al-Quran kadang kalian sudah pernah khatam dan nanti akan khatam terus berulang kali. Kenapa? Karena kadang 1 kali kita membaca, 2 kali kita membaca, 3 kali kita membaca, itu akan mendapatkan hal-hal yang baru, ya.
kadang akan mendapatkan hal-hal yang baru. Apalagi kalau kalian tahu artinya, kalian sudah hafal artinya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dibaca artinya, kalian diulangi lagi, besoknya baca lagi, itu akan menimbulkan sebuah pemahaman yang baru lagi. Kalian akan menimbulkan pemahaman yang baru lagi. Maka itulah banyak-banyak membaca. Alinea yang kedua di halaman 13, alinea yang ketiga, ayat selanjutnya berisi peringatan kepada Abu Jahal yang pernah melarang Nabi Muhammad SAW untuk sholat. Bahkan Abu Jahal mengancam untuk menginjak leher dan membenamkan wajah Nabi Muhammad SAW ke tanah apabila dia mendapati Rasulullah SAW sholat. Ya, jadi Abu Jahal itu dulu pernah sampai dia itu mau pengen menyiksa Nabi Muhammad ketika sholat. Kalau kamu sholat, wahai Muhammad, akan saya injak leher kamu dan saya benamkan wajahmu ke tanah. Tapi apa yang terjadi? Mukjizat, kehendak Allah. Ternyata ketika Abu Jahal datang, bahkan dia tidak bisa berbuat apa-apa karena dia merasa bahwa ada parit dari api yang menakutkan dan bersayap-sayap. Parit itu kayak lubang gitu ya. Jadi ketika mau menghampiri Nabi Muhammad lagi sholat di situ, ini di sini kayak ada parit yang ada api yang menyala-nyala dan bersayap kayak siap menerkam Abu Jahal. Itu ayat selanjutnya. Manusia seringkali melupakan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala ketika manusia merasa dirinya kaya dan berkecukupan, ya. Jadi kadang orang kalau merasa dirinya kaya itu ya sok kaya. Ketika merasa dirinya pintar, dia sok pintar. Padahal kekayaan itu hanya milik Allah dan kita hanya dititipi. Sewaktu-waktu Allah bisa mengambil titipan itu. Kita pas jadi semisal punya spidol. Ini sejatinya adalah milik Allah. Pas jadi hanya dititipkan. Bagaimana Pak Zadi mengelola ini dengan baik? Kalau ada teman Pak Zadi butuh spidol, Pak Zadi pinjamkan. Ketika teman Pak Zadi tidak punya spidol, Pak Zadi nggak butuh spidol ini, Pak Zadi kasihkan. Itu kehidupan di dunia kayak gitu. Titipan yang diberikan Allah kepada kita untuk dikelola dengan baik. Ya, kalian punya uang saku, teman kalian kasihan tidak jajan, kalian kasih jajan, kalian beli jajan, ayo kita makan bareng-bareng. Ya, jangan merasa sombong, jangan merasa hebat. Walaupun ada teman kalian yang belum bisa menulis dengan baik, kalian ajarkan, jangan malah dia tulisannya jelek, nggak ada. Ya, tidak ada orang yang bodoh kecuali orang itu malas dalam belajar. Apalagi kalian sekarang kelas 6 lagi gede-gedenya, itu lagi kayak jiwa-jiwanya lagi pengen bebas. Jangan ya. Kita tetap dalam koridor, kita tetap rajin. Kelas 6 apalagi nanti kalian masuk sekolah selanjutnya MTS yang lebih baik ya. Hal ini seperti Abu Jahal ya. Orang-orang, jadi Abu Jahal itu dia orangnya hebat, dia kaya, dia pintar. Tapi kepintaran dan kekayaannya itu digunakan untuk merintangi Nabi Muhammad SAW dalam beribadah, sehingga diancam oleh Allah. Bahkan di ayat terakhir itu berisi tentang larangan untuk mengikuti perilaku orang jahat. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib, sekali-kali tidak, janganlah kamu patuh kepadanya dan sujudlah serta dekatkanlah dirimu kepada Allah. Jangan patuh kepada orang yang tidak berbuat baik. Kalian punya teman yang perbuatannya tidak baik, jangan diturutin, dinasehatin. Kamu nggak boleh kayak gitu, jangan malah ikut-ikutan. Ayo, itu ada sepedanya temennya. Kita jahilin, kita gembesin bannya. Jangan. Kalian jangan ikut-ikuti kayak gitu. Tapi dinasehati. Ya. Itu sekilas tentang kandungan surat Al-Alaq ya. Itu sekilas tentang kandungan surat Al-Alaq. Silakan kalian rangkum apa yang Pak Zadi jelaskan ini. Jadi insya Allah minggu depan kita akan ulangan
harian ya, ulangan harian tentang surat Al-Alaq. Kalian rangkum di sini. Kalau ada pertanyaan silahkan ke WA ke Pak Zadi. Ada pertanyaan tentang ini silahkan kalian WA Pak Zadi atau bisa komentar di bawah ini. Oke, terima kasih. Haya nakhtatim darsana bilhamdalillah. Kita tutup pertemuan kali ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf apabila ada kata-kata perilaku yang tidak pantas, tidak selayaknya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.